dirjennya bahwa pembayaran tunjangan profesi guru itu untuk periode Januari 2025 itu minimal kita sudah pernah mengikuti pelatihan sebanyak 20 jam. Nah, yang ini hari ini Bapak Ibu ini jumlahnya 36 jam. Nah, 36 jam. Jadi bisa Bapak Ibu pakai nanti untuk pencairan dana sertifikasi di tahun 2025 dan itu sudah ditandatangani oleh Bapak Dirjen pemberlakuan aturan terbaru itu. Dan bagi beberapa kawan-kawan itu juga termasuk ibu-ibu juga menjadi saat yang sedikit memberatkan Bapak Ibu. Di samping mengurus anak-anak di sekolah juga mengurus anak-anak di rumah juga harus mencari pelatihan-pelatihan di akun pintar itu Bapak Ibu sudah menjadi ini sudah ada akunnya gitu. Saya dari sebuah akun sampai detik ini tidak pernah ngikut Pak dan bisa dapat kesempatan karena begitu kalau data sudah ditutup karena jumlahnya ribuan. Itulah makanya yang kadang ya kita anggap ini agak sedikit memberatkan kita yang sertifikasi. Tapi beruntung Bapak Ibu hari ini ada pelatihan yang offline yang 36 jam ada sertifikatnya, nanti minta sama Pak Ketua Pokja. Ada sertifikat saya Ustaz? Nih dulu. Kalau disimpan di Google Drive Bapak Ibu aman. Jadi mohon kita untuk lebih tertib di Google Drive itu satu akun 15 GB Bapak Ibu. Silakan nanti kemanapun itu bisa di dan apapun bisa kita akses di mana-mana. Kita belajar untuk mengadministrasikan sesuatu di di Google Drive. Satu akun 15, dua akun berarti 30 GB gratis itu Bapak Ibu. Kemudian materi kita yang kita praktekkan nanti salah satu Bapak Ibu di sini. Saya lebih ke desain pembelajaran aja nanti. Ini organisasi pelatihan kita Bapak Ibu ya. Walaupun nanti kalau ada kurang-kurangnya ya mohon maaf. Saya terutama yang nomor 5 ini Bapak Ibu yang branch ini yang espreadingnya itu kadang di beberapa fasilitator daerah itu kalau doyan apa istilahnya itu Pak yang goyang-goyang pinguin itu yang senam pinguin Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu senam pinguin supaya kalau di pembelajarannya orang tua mohon maaf Bapak Ibu kalau mendengarkan ceramah seperti ini akan lebih ini banyak yang ngantuk tidur Bapak Ibu kalau kita orang tua. Makanya kita brainstorming espreading dengan goyang-goyang tapi mohon maaf saya agak takut jadi kalau joget-joget itu. Jadi itu pada PKP MGMP ini sebetulnya saya katakan tahan juga boleh karena kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan asesmen AKG ini. Nah sebelum AKG mana lebih sulit Bapak Ibu AKG yang kemarin sama tahun lalu? Mana yang kemarin lumayan. Kalau yang dulu kalau saya merasakan sendiri sih tidak ada juga sih ini yang kemarin tidak terlalu sulit sama yang dulu tapi walaupun itu saya belum lihat nilai AKG saya diatur. Jangan sebabnya diatur masing-masing. Operator itu kalau menjaga kode etiknya nggak usah di-share kemana-mana Bapak Ibu. Tidak tolong nanti operatornya jangan nilainya di-share di grup manapun gitu. Cukup aku yang tahu. Kompetensi yang kita harapkan Bapak Ibu dari metodologis kita yang merencanakan pembelajaran yang hari ini kita buat desain pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik. Jadi sekali lagi kita mau fokus Bapak Ibu dulu kan kita bilang murid atau siswa, sekarang kan dari penerimaan peserta didik baru itu kan disingkat PPDB
saudara peserta baru madrasah itu. Kemudian yang ketiga melaksanakan budaya pembelajaran yang adil dan berkat. Bapak Ibu, ini yang menjadi PR kita, yang membuat penilaian yang adil. Dengan adanya sistem terbaru yang ditinggalkan RDM hari ini, ya, rapor digital madrasah, banyak saya lihat Bapak Ibu guru tidak ada kertas di depan laptop, cukup melihat nama anak lalu dikatakan nilai. Malah ada yang dikasih kedua ada nilainya, malah jangan-jangan ada yang sudah meninggal dunia muridnya ada nilainya. Mungkin setelah di cross check ini dari mana? Itu saya kasihkan pada almarhum, saya berikan nilainya. Jadi ada terkentara. Bapak Ibu membuat penilaian yang sekali lagi untuk yang nomor 3 ini kita membuat penilaian dengan adil dan berkat. Ya, ini saya mengingatkan diri saya sendiri. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti saya. Kebetulan melihatkan sebagai kesiswaan di mana nilai-nilai anak itu bisa saya terawang dari perilaku mereka, terawang dari perilaku mereka. Tapi semuanya Bapak Ibu kita bantu mereka, enggak hanya bisa kasih nilai, tetapi mereka kalaupun yang paling nakal saya ada Bapak Ibu, saya kasih nilai standar KKM. Boleh ya, tuntas menjadi bahan pikirannya kalau saya mengkampanyekan di situ, bantu mereka. Kapan hari kita bantu mereka kalau tidak dinilai. Kadang kalau idealis kita berbeda, beberapa madrasah itu, masa madrasah itu guru Quran hadis itu bisa memberikan nilai yang berbeda baik. Tinggi atau nilai IPA, kok bisa pintar IPA Quran hadis pada anak madrasah? Itu yang menjadi tanda-tanya Bapak. Tapi ternyata guru-gurunya itu Muhammad pada sedikit idealis, guru akidah akhlaknya terlalu kaku dalam memberikan penilaian. Nah juga orang-orang IPA itu harus lebih berinovasi, berkreasi, membuka wawasan kita lebih. Kemudian kompetensi profesional, tentu menguasai kompetensi dasar materi yang akan kita sampaikan, tetapi itu menjadi prioritas. Dulu waktu kita meningkat ilmu sebagai mahasiswa Bapak Ibu, saya ingat dan tetap paling rajin dan lain saya akan membawakan materi pada saat PPL itu saja. Sebagaimana tadi Mas semalam-malam kuasai materi, sebab saya itu mentor kuasai materi bisa kita keluarkan kata-kata apa saya belajar belum susah. Semalam saya belajar, alhamdulillah ya, ternyata ikhtiar tidak mengalahkan hasil. Ya, ini juga sama. Kenapa? Ada target kita Bapak Ibu, ada target kita lulus, kemudian dapat kerja profesi. Ya alhamdulillah, kalau itu tidak dibawa ke ranah politik Bapak Ibu, tidak mungkin 1.500.000 menjadi 2.700.000. Dulu inflasi bisa stop, mana ada inflasi lagi, tidak ada perbaikan, tidak ada pengusulan, tetapi regulasi itu muncul Bapak Ibu dengan pembatasan diatur masing-masing, cukup di SK pertama sinkron. Alhamdulillah. Nah itu hari ini mungkin kita kalau dibawa ke ranah politik, Bapak Ibu guru yang pasif besok meningkat lagi regulasinya. Guru-guru yang pasif itu diberikan SK mengajar di madrasah masing-masing dari P3K. Amin. Nah ini keinginan kita terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang untuk kegiatan PKP di ini saya cepat-cepat saja Bapak Ibu karena ini refreshmentnya di tahun 2022 meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru melalui kegiatan PKP
Ya kita sharing Bapak Ibu. Kita jangan terlalu kaku Bapak Ibu dengan materi ini. Mana yang menjadi kesulitan Bapak Ibu di madrasah. Kondisi Bapak Ibu di madrasah boleh curhat di sini. Di sini ada curhatnya Bapak Ibu. Ya, ada curhatnya. Kemudian yang kedua meningkatkan hasil asesmen. Ya, kemarin Bapak sudah lagi asesmen yang kemarin. Kemudian yang ketiga memfasilitasi sumber belajar bagi guru dalam penyelenggaraan IKB, meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Ya, oke. Kajian materi pengembangan desain. Jadi setelah ini Bapak Ibu, supaya saya tidak terlalu banyak ini nanti kita langsung membuat desain pembelajaran di B, larutan, asam, basa, dan garam. Faktual, kalau kemarin ada kertas manila sama kertas apa namanya elektronik, ya kertas pelana sama yang itu ada. Nah, alhamdulillah, jadi itu dengan pengalaman yang seperti itu jadi gampang. Larutan yang mengandung senyawa basa, yang memahami. Perhatikan cuka makan, membersih lantai, air jeruk, jus anggur, sampo, deterjen. Apakah ada yang 6 ini Bapak Ibu bisa didapatkan di kampung kita? Di kampung kita, saya dusun, bukan saya kota-kota aman. Ibu pernah ketemu saya di dalam itu. Cuka makan kan waktu kan bakso cuka. Membersih lantai, ya SOS, ya pengapian kaki bahasa. Air jeruk, ada. Oleh kan semaya lagi. Dan kelas Bapak Ibu, saya maunya hari ini yang ada semua yang ada di dalam kelas. Waktu Bapak Ibu buat sedang sih, gimana sisa-sisa sampo malam kemis. Ya, Bapak Ibu beli satu hari kemis di sana, bawa satu, ya. Itu kan samponya, deterjen, ya sisa-sisa nyuci Bapak Ibu. Saya sudah sering dalam minggu sampai expired satunya Bapak Ibu bilang kalau yang sampo, deterjen. Ini bisu. Nah, bela-bela itu sebenarnya. Kecuali yang saya ini paling yang mahal, yang kertas lakmus. Nah, ada rasa sendiri yang Bapak Ibu beda aja 50.000 wajib. Kan cuma nggak pernah dicari di mana bisa dapat pakon itu belanjanya di toko bangunan. Coba ke Grand Hero Ancol, Grand Hero Raya. Ya kalau matang kita bicara Bapak Ibu. Beli nanti di campur ya. Itu yang indikator. Kemudian larutan yang mengandung senyawa basa adalah mana yang basa tadi? Yang basa. Oke, sekarang kita dari awal Bapak Ibu. Yang suka makan asam atau basa? Asam. Membersih lantai. Basa. Jus anggur, air jeruk. Jus anggur. Asam, sampo. Basa, deterjen. Basa berarti 256. 256. Kalau anak-anak disajikan ini Bapak Ibu juga makan, mereka kan berhipotesis dulu berbeda jelek dari nabi bagus itu bagus berarti sudah ada sikap ilmiahnya. Dia menemukan itu, dia cerita, dia benar dia lalu pelajaran di pagi dia cerita rasa jeruk lagu rasa jeruk. Nah, kalau sampo sekarang sampo yang dia nyari kan, nah
Bapak Ibu supaya dalam sampo ini coba digosok di tangan, misalnya dia licin, ini mungkin itu bagian dari ciri-ciri basah. Oke. Mantan ribut yang dapat digunakan sebagai indikator asam basah alami. Ya. Bunga kamboja merah ada warnanya, bunga sepatu merah juga ada, kunyit juga ada, kalau bibis putih, ya kalau menggunakan kecuali kan komunikasinya kan Bapak Ibu sudah tidak diperkenalkan lagi sebenarnya. Nah ini yang Bapak Ibu nanti bawa materinya atau desain pembelajarannya. Konsep sifat larutan asam basa dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Larutan asam bisa kita pakai air jeruk, yang basa pakai deterjen. Kalau garam Bapak Ibu bisa nanti mau siap kutut. Kalau bahasa saya itu yang dalam kasar itu siap kutut namanya Pak. Siap kutut ya. Ada yang jual keliling itu Pak, yang pakai makeup itu. Siap kutut, itu beli Bapak Ibu mau 5.000 men. Pak sekelas di sini loh. Iya. Sia-sia. Nah itu Pak. Sudah familiar sebenarnya. Tetapi walaupun itu familiar akan lebih familiar lagi Bapak Ibu ketika kita menyampaikan materi pelajaran tentang larutan asam basa garam ini. Coba kita bawa ke kelas. Itu aja sebenarnya yang mau saya refresh, yang mau saya stimulus Bapak Ibu memberikan rangsangan supaya kita semua itu orang IPA itu harus merangsang. Kalau tidak merangsang jangan. Ini Pak, terjadi yang kita inginkan. Gimana sah? Jangan membuat itu menjadi tabu mau. Kalau orang-orang IPA itu tidak merangsang, tak ada AS. Ya. Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Oke. Asam, siap. Basa, NaOH, natrium klorida, garam. Ada di modulnya Bapak Ibu ini. Ada di modulnya nih. Kalau ini ahli lagi yang saya itu tentang poligami intelektual ini, integrasi keislaman. Wabuladi maradul bahrain ada azbut. Dapur azbut furad wa hasabi hujjat wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Nah, boleh hijran mahjurnya. Dan biarlah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asli lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya titik batas yang tidak tembus. Kalau Bapak Ibu yang mengakses di media sosial itu ada lautan yang terpecah menjadi dua, di situ dibagi menjadi dua bagian, ada yang tawar, ada yang asli dalam satu tempat dipisah. Ya, Rabbana gitu. Oke. Kalau asal asik, apa namanya kemarin Bapak Ibu dari mohon maaf yang menjadikan susu yang mengandung asam sulfat, asam folat ya, yang viral dulu itu asam folat, asam sulfat ya. Kalau Bapak Ibu ada asam sulfat itu H2SO4 dikasih larutan akin mau diberikan ke anak-anak itu kan habis ojek. Nah jadi itu Bapak Ibu yang di sini ada ini pun hati-hati Bapak Ibu, ada asam lemah, ada asam kuat ya. Ada yang larutan khas, hati-hati juga kalau di laboratoriumnya. Istilah asam masih berasal dari bahasa Latin asetum yang berarti cuka. Jika kita makan buah yang masih muda, maka panca indera kita, lidah akan terasa asam. Jadi ya Bapak Ibu kemarin praktekkan bikin rujak di mana-mana, ya. Ibu siapa yang punya nasihat katanya melanikan paron itu, belajar di grup itu, ya terus, terus. Ya,
Semarang Afal Hasan Formatnya ada di Selatan Lebak. Ada beberapa juga yang dipakai sebagai bahan pengobatan Bapak Ibu. Sekali sengatan itu 25.000. Kalau Bapak Ibu berminat cari Lebak itu, kemudian minta disengat, ada asapnya untuk mengaktifkan saraf-saraf yang buntu. Ada juga yang disetrum dengan frekuensi tertentu, jadi saat darah kuat ya Bapak Ibu. Kalau dengan pegangan juga selesai ya. Oke, yang selanjutnya kita yang basah yang sudah ada sebelumnya di gambar-gambar ini. Itu ada cairan loh, sabun cair, detol, tisu, pembersih lantai, piksar itu untuk prosesnya yang sabun yang terkenal aluminium hidroksida, deodoran, kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, natrium. Ya, yang sedang diterapkan yang ya, netral, siur, bahasa saya itu siur. Dalam yang dunia dalam adalah sekalian dari yang positif, yang aktif, negatifnya. Jadi Bapak Ibu nanti hadirkan juga. Menarik dari ini Bapak Ibu. Siapa dulu yang punya ini? Kalau ini untuk apa? Larutan. Asal basah menggunakan indikator kertas lakmus ya. Jika dicelupkan di basah yang terjadi di asap. Jadi perkembangannya itu perlu dicatat. Anak-anak itu bisa nanti menemukan sendiri. Discovery menemukan sendiri, kemudian ada alternatif pemecahan masalah oleh siswa itu sendiri. Bapak Ibu hanya untuk mendampingi anak-anak kita. Jadi sekali lagi kita move on dari teacher centric tadi itu ke student centric. Kita move on yang mana? Ya, sehingga nanti ada perkembangannya di situ. Terus sebagai pembanding saja. Kalau Bapak Ibu sepakat menggunakan kertas lakmus, Bapak Ibu nanti kertas lakmus yang diusahakan di apa namanya, di on. Yang hari ini mungkin kita menghasilkan dua desain pembelajaran. Apakah kita mengerjakan sekaligus? Nanti kita bagi menjadi dua kelompok, menjadi 4 kelompok atau 5. 20 kan tidak hadir satu 24. Begini Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman kita tahun yang lalu, membuat kelompok itu kira-kira yang jangkauan untuk berdiskusi, saling mendatangi dengan anggota kelompoknya itu supaya lebih lebih dekat. Mana kira-kira yang menjadi titik mana yang harus dikunjungi pada saat itu. Sehingga nanti Bapak dua itu cari di titik lokasi yang sudah disepakati. Nah, itu saja sebenarnya pengantar materi dari saya terkait dengan desain pembelajaran yang kita hasilkan. Tetapi kalau misalnya ada contohnya kita kan orangnya bikin desain pembelajaran. Kalau besok saya memang membayangkan seperti yang sudah disampaikan sama Pak Bayasa tadi itu, kondisi kita harus pagi
ini boleh-boleh saja kita di atas, tapi Tuhan boleh di bawah. Ada kesan suara kita, Bapak Ibu. Kemudian apakah memang kita menggunakan ruangan ini, atau misalnya pindah di ruang kelas mana yang penting tidak di sini, Bapak Ibu. Boleh tetap misalnya di mengajar tetap, tapi kira-kira di lokasi mana yang kira-kira memungkinkan kita tidak bersamaan tempatnya dengan di mana. Tergantung Bapak Ibu sekarang. Kalau dosen pembelajaran Bapak Ibu saya yakin itu sudah boleh juga mengambil apa, kalau punya dokumen yang dulu ya boleh silakan saja. Sebab di modul ini Bapak Ibu kita walaupun ada kurikulum merdeka hari ini kita tetap menggunakan yang dosen pembelajaran yang ada di modul kita Bapak Ibu. Kalaupun misalnya ada yang ada di modul ajar, ada yang sudah menggunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu di madrasahnya. Orang ini sudah kurikulum merdeka sudah menggunakan modul ajar berarti. Jadi kita cukup menggunakan desain pembelajaran yang Bapak Ibu, mana yang ada di kegiatan pendahuluan kita, kegiatan inti, mana aktivitas anak, mana aktivitas guru, kita tahu terlibat Bapak Ibu. Jadi demikian materi dari saya. Kemudian nanti akan kita lebih banyak untuk berdiskusi dalam pembuatan desain pembelajaran. Demikian dari saya sebentar. Mungkin ada hal yang kita diskusikan atau misalnya nanti Bapak dibagi kelompoknya oleh Pak Ketua. Demikian. Demikian tadi materi yang kita terima dari Bapak kita. Selanjutnya kita akan berdiskusi mekanisme pembuatan desain pembelajaran untuk satu masa-masa. Dua UB, sistem pencernaan dan sampasa. Teknisnya kita bagi kelompok ya, dan kalau kelompok ini mungkin tidak terikat atau bergantung dengan apa yang dekatnya ada kita. Intinya seperti pesan Bapak Pasha tadi, tempat pondnya nanti dari kita sepakati di tempat-tempat yang mungkin agak mudah dijangkau. Oleh karena itu yang sudah menyiapkan kartu undian yang tinggal di masing-masing. Ini berlaku. Nanti yang dapat nomor tertentu akan bergabung dengan nomor yang sama sebagai kelompok langsung. Untuk materi yang mau diangkat menjadi desain pembelajaran bebas, tinggal lihat di modul.
Siapa yang belum dapat kartu? Yang belum dapat undian? Dua orang kalau pagi. Sudah dapat. Kalau ketua dan sekretaris yang nanti menjadi pemasaran. Berarti hari ini Bapak Ibu apakah kita harus sesuai jadwal? Jadwalnya itu kan hari ini kita menyelesaikan desain pembelajaran dari UP Larutan Asam Basa dan Negara, kemudian UP Sistem Pencernaan. Jadi ada dua desain. Satu persatu kita akan selesaikan atau seperti itu. Sesuai untuk akhir ya, jadi misalnya kita kan hari ini jam 1 misalnya ya lebih sedikit lah 1 jam atau 1 jam setengah bisa kita selesaikan satu desain pembelajaran yang kemudian dipresentasi oleh masing-masing kelompok. Itu makanya kalau boleh saya kasih saran untuk kita kelompok saja 4 kali 6 24 kali ini pas jadinya 4 kelompok 20 ya 4 kali 6 24 orang sehingga nanti di lokasi yang dikunjungi oleh ketua pucat ini tidak terlalu banyak ya. Yang paling jauh Bapak Ibu di mana nih kalau pakai itu? Jagung. Yang paling jauh Pak, yang paling jauh. Begini saya suka. Kita di tahun 2002 itu kan 22 itu untuk tidak mengunjungi kembali madrasah itu mungkin ganti lagi madrasahnya nih. Nah, supaya nanti sama-sama anak-anak ini yang baru juga bisa merasakan PKB yang diterima untuk kunjungan. Karena mau dijadikan 4 kelompok, maka yang dapat nomor 5 masuk ke masing-masing kelompok 1 sampai 4. Silakan langsung ada kumpul ke namanya masing-masing. Siapa yang belum dapat? Tiga orang ini ada satu ya, ada peserta. Kelompok 1 bersama Musairah di dekat LCD. Kelompok 2 bersama Ibu Ronda.
Yang dapat kelompok 5 tinggal masuk ke masing-masing kelompok. Masuk ke salah satu kelompok. Nanti untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, kalau Bapak Ibu membuka modul ruang itu materinya silakan nanti dipilih di materinya. Saya lebih tertarik nanti pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan itu yang menggunakan model-model pembelajaran yang lebih aktif di anak-anak. Mau praktikum Bapak Ibu silakan nanti. Menguji tingkat keasaman atau mengidentifikasi latar asal-asal nanti. Kalau di modul Bapak Ibu di halaman berapa ya? Halaman 19. Bisa dibuka di laptopnya di halaman 19. Materi realisasi daripada konsep sifat lautan asal bahasa daerah dan kehidupan sehari-hari. Lautan asal, lautan bahasa, lautan garis, skala bahasa Manda dan bahasa. Ya itu. Halaman 19.
boleh sama, tapi gayanya berbeda. Ya. Disarankan di sini kalau Bapak Ibu buka halaman 24, kegiatan onnya nanti itu disarankan Bapak Ibu menggunakan discovery link. Dengan singkatnya pemberian stimulus, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi hasil pengolahan data. Sudah ada di dalam buku Bapak Ibu sebelumnya. Ya. Ya, ini yang satu maksud saya Pak Ketua, satu B, semua satu B, selain nanti baru dia B sistem perencanaan. Karena sekaligus boleh saja Pak, kalau sedikit tidak ada kesempatan nanti ini yang harus dilakukan nanti. Perasaan itu sudah 1 minggu yang lalu sudah dikirimkan modulnya nanti. Ini Bapak Ibu yang mau melakukan gerakan sebenarnya desainnya sudah ada. Cuma saja jangan persis sama dengan yang di modul. Ini sebagai ini aja sebenarnya. Ustaz Umar, sekarang tadi katanya Segondo. Nah, baru tergala. Sudah, asal dan sudah dan tergala bisa nanti dilihat di halaman 26 desain pembelajarannya. Jangan persis di copy paste, ya. Dikondisikan, ya. Asal kayaknya di atas. Baru data sudah masuk. Jadi satu jadi Pak. Jadi satu. Pembandingnya. Kalau dipakai asal dan dasar juga boleh. Karena kan ada pembandingnya ada mungkin. Ketika menggunakan kata 100 di asal sama bahasa lain. Asal dan ini saya pakai ini. Kelompok 1. Asal dan dasar. Gitu. Halaman 33.
Jangan mempersulit diri Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang RPP ada dosen pembelajaran di luar semampuannya Bapak Ibu. Tapi ada beberapa mungkin yang perlu kita sepakati sebelum Bapak Ibu nanti tulis di situ kayak gitu ya. Nanti judulnya apa? Misalnya